Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa ala yang senantiasa melimpahkan, mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga terus kita bisa menjalankan aktivitas kita, rutinitas kita. Tentunya semua itu kita iringi dengan harapan dan doa. Semoga apa yang kita kerjakan benar-benar bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan segala aktivitas kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal Islam rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang insya Allah sudah sering kita dengar, yaitu tentang sejarah kurban. Kita tahu bahwasanya kurban, atau dengan istilah dalam bahasa kita sembelihan, menyembelih dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amal dan dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah kamu wahai Muhammad, li rabbika, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rabbmu, wanhar, dan nahar atau sembilan tadi juga li rabbika, untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita nggak boleh mempersembahkan sembelihan ini untuk yang lainnya. Beda halnya ketika sembelihan itu dalam rangka untuk penghormatan. Misalkan ketika kita ingin menyambut tamu, kita sembelihkan misalkan seekor ayam. Misalkan kita tahu tamunya ini suka dengan daging kambing, misalkan kita sembelihkan kambing misalkan, ini nggak apa-apa. Tetapi kalau dalam rangka untuk ta'zim, mengagungkan atau mempersembahkan, ketika seorang ingin mendapatkan keselamatan, misalkan keselamatan, ingin mendapatkan keberkahan, akhirnya dia menyembelih sesuatu, maka ini tidak boleh, berbahaya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubab, wa dakhalan nara rajulun fi dzubab." Ada seorang yang masuk surga disebabkan karena seekor lalat. Jadi ketika kita mengetahui bahwasanya sesungguhnya sembelihan atau kurban tadi adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita mempersembahkan sembelihan tadi untuk selain Allah. Ini sangat berbahaya. Kita sudah jelaskan tadi, fashalli li rabbika wanhar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat hanya untuk Allah Jalla wa ala, karena salat adalah ibadah yang istimewa yang akan dihisab oleh Allah pertama kali di hari kiamat. Kemudian sembelihan itu juga merupakan ibadah yang istimewa dan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fashalli, maka salatlah li rabbika, untuk Rabbmu, untuk Allah Jalla wa ala, wanhar, dan sembelihlah li rabbika, untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
dakhala al-jannata rajulun fi dzubab wa dakhala an-nara rajulun fi dzubab. Ada seorang yang masuk surga disebabkan karena seekor lalat. Wa dakhala an-nara rajulun fi dzubab, dan ada orang yang masuk ke neraka disebabkan karena seekor lalat. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana kok bisa seperti itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau bersabda, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Ada dua orang yang melewati sebuah kampung atau sebuah kaum, sebuah tempat yang mereka itu memiliki berhala. Lahum sanam. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Masyarakat di tempat itu tidak akan mengizinkan seseorang sampai orang tadi mempersembahkan kepada berhala sesuatu. Faqalu li ahadihima qarrib. Maka masyarakat setempat tadi, kaum tadi mengatakan kepada salah satu di antara kedua orang tadi, qarrib, persembahkan. Kemudian orang tadi mengatakan, laisa indi syai' uqarribuka. Laisa indi syai' uqarrib. Aku enggak punya sesuatu untuk aku persembahkan kepada berhala tadi. Kemudian kaum tadi mengatakan, qalu lahu qarrib walau dzubaban. Masyarakat tadi mengatakan, silakan persembahkan apa saja meskipun seekor lalat. Yang penting kamu persembahkan. Faqarraba dzubaban, maka orang tadi mempersembahkan seekor lalat. Fakhallau sabilahum, maka mereka mengizinkan. Fakhallau sabilahu, maksudnya masyarakat tadi mengizinkan orang tadi untuk melewati. Fadakhalan nar, maka orang tadi masuk neraka. Kemudian waqalu lil akhar, dan masyarakat tadi mengatakan kepada yang salah satunya tadi, yang lain, kan ada dua orang ya, ngomong sama yang satunya lagi, qarrib, persembahkan. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wa jalla. Orang tadi mengatakan, saya tidak akan mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqah fadakhala al-jannah. Maka mereka masyarakat tadi memukul atau memenggal orang tadi yang tidak mau mempersembahkan kepada berhala tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Fadakhalal nar. Fadakhalal jannah, afwan. Fadakhalal jannah, maka orang tadi masuk surga. Setelah dibunuh akhirnya masuk surga karena tidak mau mempersembahkan, tidak mau menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengetahui bahwasanya ibadah kurban ini adalah ibadah yang istimewa dan harus dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang akan kita pelajari adalah sejarahnya. Allah Subhanahu wa taala abadikan sejarah ibadah kurban ini di dalam Al-Qur'an Al-Karim, di dalam surat As-Saffat ayat 99 atau ayat 100 sampai kurang lebih 113 ya. Kita akan membaca ayatnya dan kita akan berusaha mengambil fawaid atau pelajaran dari kisah tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdi." Nabi Ibrahim mengatakan. Wa qala, dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Inni dzahibun ila rabbi sayahdi." Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku dan Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya setelah kaumnya itu benar-benar gak mau beriman, mengganggu Nabi Ibrahim, bahkan mereka berusaha untuk membunuh Nabi Ibrahim. Bukan sekedar membunuh saja, tapi juga benar-benar membakar, menyiksa Nabi Ibrahim. Dipersiapkan kayu bakar, kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan ke api tersebut. Setelah Allah Subhanahu wa taala melepaskan atau menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya Nabi Ibrahim hijrah, pindah meninggalkan kaumnya ke sebuah tempat dengan tujuan apa? Agar bisa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian ketika pergi, Nabi Ibrahim pun berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan seorang anak minas salihin,
yang termasuk orang-orang yang soleh, atau anugerahkan kepadaku anak-anak atau keturunan yang soleh, termasuk anak-anak yang soleh. Kalau dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa meminta kepada Allah untuk dianugerahi anak yang soleh. Dan tentunya anak soleh ini adalah anak yang akan bermanfaat untuk kedua orang tuanya di dunia maupun di hari akhirat. Karena sehebat apapun seorang anak, sesehat apapun seorang anak, sesukses apapun seorang anak, ketika nggak disertai dengan sifat soleh, maka terkadang akan menjadi malapetaka bagi kedua orang tuanya. Dan ini pelajaran penting bagi kita semua. Ya. Ketika kita ingin meminta kepada Allah, maka mintalah keturunan yang soleh dan salehah. Ketika Allah berikan anugerah kepada kita semua anak yang soleh dan solehah, keturunan yang soleh dan solehah, maka sebagai bentuk rasa syukur kita adalah kita doakan mereka supaya mereka benar-benar menjadi generasi yang soleh dan solehah. Bukan sekedar didoakan, namun kita juga berusaha memberikan pendidikan kepada mereka dengan pendidikan yang baik, yang mengarahkan mereka untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita doakan mereka. Jangan cuma kita minta doa aja. Kita ajarin mereka bagaimana mendoakan kedua orang tuanya, tapi kita lupa mendoakan mereka. Ini clear. Jadi kita doakan mereka dan kita didik mereka, kita sediakan mereka, kita arahkan mereka untuk menjadi generasi yang soleh dan soleh. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasysyarnahu bighulamin halim." Maka kami kabarkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kami kasih berita gembira kepada beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bighulamin halim, dengan seorang anak yang memiliki sifat halim, sabar, kalem, lembut, lapang dada, baik, ya, mudah memaafkan. Itulah sifat putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini putra yang pertama, yaitu Nabiullah Ismail. Ya. Dan nanti akan dijelaskan bagaimana terjadinya percakapan-percakapan sebelum terjadinya cobaan, yaitu diperintahkan untuk menyembelih putranya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang disembelih itu adalah Nabi Ismail alaihissalam, bukan Nabi Ishak seperti sebagian pendapat ahli tafsir. Ya. Wallahu a'lam. Karena pada ayat-ayat setelahnya nanti akan dijelaskan tentang Nabi Ishak. Wabasyarnahu bi Ishaqa ila akhir ayat. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya berkaitan dengan Nabi Ismail alaihissalam. Baik, ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Maka tatkala putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Ismail yang waktu masih kecil, sudah mulai agak tumbuh besar, ya, ketika sudah mulai bisa diajak untuk berjalan bersama, untuk membantu aktivitas-aktivitas, sudah mulai bisa memberikan manfaat. Kemudian saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu melalui mimpi. Di sini dijelaskan, qala ya bunai inni ara fil manam. Wahai putraku, kata-kata ya bunai ini adalah panggilan sayang. Panggilan sayang, dan ini salah satu contoh bagi kita semua, memberikan panggilan yang istimewa kepada anak-anak kita dengan panggilan-panggilan yang menunjukkan kasih sayang, panggilan yang bagus, panggilan yang indah. Ini mestinya seperti itu. Kemudian qala ya bunai inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku. Kita tahu bahwasanya mimpi para nabi adalah wahyu, sehingga
Ini menunjukkan bahwasanya mimpi itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk melakukan sesuatu. Karena mimpi para nabi adalah wahyu. Berbeda dengan mimpi selain para nabi. Bukan wahyu. Sehingga ketika kita ingin beramal, maka patokan kita adalah petunjuk dari nabi, bukan dari mimpi seseorang selain nabi. Kemudian ya bunayya ini arafil manami anni azbahuk. Sesungguhnya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka bagaimana menurut pendapatmu? Jadi ditanya oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ditanya pendapatnya, nggak langsung diperintah, ayo di sini kita akan seperti tidak, tapi ditanya. Dari sini kita juga bisa belajar bahwasanya Nabi Ibrahim telah memberikan pertanyaan yang dengan pertanyaan itu akan membuktikan jawaban Nabi Ismail alaihissalam yang luar biasa. Jawaban yang menunjukkan kesabaran. Ya, makanya gaskan pada ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala jelaskan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail alaihissalam memberikan jawaban ya abati fa'al, wahai abati. Abati itu adalah panggilan penghormatan kepada orang tua dengan panggilan yang istimewa, ya. Bukan sekedar ya abi, tetapi ya abati. Ini panggilan istimewa. If'al, silahkan laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu minas sabirin. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Jadi kita bisa memahami bahwasanya memang ini adalah cobaan yang sangat berat sekali ketika melihat putranya yang baik, yang halim, yang sabar, yang patuh kepada kedua orang tuanya, kemudian bisa diajak, bisa memberikan manfaat. Dan itu anak yang pertama. Subhanallah. Jadi benar-benar sayang ketika Nabi Ibrahim AS meminta kepada Allah untuk dianugerahkan seorang anak. Kemudian ketika sudah dikasih anak, dianugerahi anak, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disembelih. Kemudian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Jawaban Nabi Ismail alaihissalam dengan kata-kata insyaallahu minas sabirin. Ini pelajaran penting bagi kita semua. Ketika seorang ingin melakukan sesuatu, maka seorang itu hendaknya kembali kepada Allah. Jadi beliau nggak mengatakan saya adalah seorang yang sabar, tidak, tapi insyaallahu minas sabirin. Dengan menggunakan kata-kata insyaallah, dengan izin Allah. Karena memang segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki keahlian dalam bidang tertentu misalkan, jangan sampai kita kemudian terlalu pede, kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan sebuah perjalanan, sudah mau sampai ini pasti sampai. Tidak bisa seperti itu. Insya Allah kita akan segera sampai. Karena segala sesuatu itu dengan izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak akan terjadi. Seperti itu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil juga dari ayat ini adalah contoh dari Nabi Ismail AS ketika memberikan jawaban kepada ayahnya. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Dan memang ternyata benar-benar keduanya adalah orang-orang yang bertakwa, memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang luar biasa. Sehingga keduanya siap untuk menerima perintah dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, disebutkan dalam ayat selanjutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tatkala keduanya telah berserah diri, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mulai memposisikan putranya Nabi Ismail alaihissalam untuk disembelih di atas pelipisnya, maksudnya sebagian ahli tafsir menjelaskan, jadi dalam kondisi terungkuk, tidak melihat, supaya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih itu tidak terganggu dengan melihat wajah putranya. Dan ini menunjukkan bahwa keduanya memang sudah benar-benar pasrah, artinya paling benar-benar sudah patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah benar-benar memposisikan untuk menjalankan perintah Allah. Jadi sudah tinggal Subhanahu wa taala atau kepada kita semua menunjukkan bahwa keduanya telah membuktikan taat kepada Allah dan taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan membuktikan kecintaan kepada Allah melebihi segalanya. Cinta kepada Allah melebihi dari dirinya dan melebihi dari orang-orang yang dicintainya, melebihi anaknya. Benar-benar cinta yang sempurna hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kita nggak heran ketika kita mendengarkan bahwa istilah atau sebutan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah. Khalilullah maksudnya adalah kekasih Allah Azza wa Jalla.
Kalau Nabi Musa alaihissalam adalah kalimullah, ya, kalimullah. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tepat ya adalah Khalilullah wa Kalimullah. Jadi kalau ada orang yang memberikan gelar kalau Nabi Ibrahim Khalilullah itu benar. Kemudian Nabi Musa alaihissalam Kalimullah ya benar. Tapi ketika mensifati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Habibullah ini kurang tepat, ya. Kurang tepat. Karena mahabbah itu derajatnya di bawah khullah. Jadi Habibullah itu derajatnya masih di bawah Khalilullah. Yang tepat adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam Khalilullah, Nabi Musa alaihissalam Kalimullah, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Khalilullah wa Kalimullah. Khalilullah wa Kalimullah. Karena memang Nabi Muhammad SAW adalah yang paling afdal dan beliau juga Khalilullah dan beliau juga diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Isra dan Mi'raj. Kemudian kita semua di antara pelajaran yang kita ambil dari ayat ini adalah kita semua tidak akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan cobaan seberat ini. Karena Allah Maha mengetahui, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya melebihi kapasitas hamba tersebut. Melebihi kemampuan hamba tersebut. Kita nggak akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan berat seperti ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah bisa mendahulukan kehendak Allah atau mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala daripada hawa nafsu kita? Tentunya kita semua berusaha untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam di dalam masalah ketaatan. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita semua. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Ketika sudah pada kondisi yang sangat mengerikan tadi, ketika sudah dalam posisi mau disembelih, Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil, wa nadainahu ayya Ibrahim. Wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya, dalam kondisi yang sangat mengerikan, sudah sangat terpepet seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjelaskan bahwasanya engkau wahai Ibrahim dan engkau wahai Ismail telah menjalankan perintahku. Benar-benar telah membenarkan mimpi atau telah menjalankan perintahku, maka kami tolong, kami selamatkan dari cobaan tadi. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya begitulah kami memperlakukan orang-orang yang berbuat baik seperti kalian. Pada ayat selanjutnya Allah berfirman, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan apa yang menimpa Nabi Ibrahim ini adalah benar-benar cobaan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cobaan dan Allah yang memberikan pertolongan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengangkat derajat seseorang. Dalam sebuah hadis disebutkan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, atau Innallaha idza ahabba al-'abda ibtalah. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum atau mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji. Dalam ayat ini dijelaskan, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah seorang itu akan ditinggalkan mereka mengaku sebagai orang beriman kemudian enggak diuji? Tentunya tidak. Setiap orang akan mendapatkan cobaan sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin tinggi derajat keimanan seorang, semakin tinggi atau semakin berat cobaan yang harus dihadapi. Dan cobaan yang terberat adalah cobaan para nabi. Baik. Semoga kita semua benar-benar menjadi hamba yang bersabar ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fadainahu bidzibhin 'azim." Dan kami tebus, kami ganti anak tadi dengan apa? Bidzibhin 'azim, dengan seekor sembelihan yang besar.
dengan seekor kambing, domba yang besar, yang gemuk. Ya, ada juga yang mengatakan ini besar. Kenapa? Karena pada akhirnya ini menjadi syariat kepada umat sampai hari kiamat. Makanya disifati dengan dzibhin azim. Besar dari satu sisi ini karena memang akan menjadi syariat. Dan besar juga karena memang di sisi yang disembelih itu adalah binatang yang gemuk. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya merupakan salah satu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan inilah sejarah kurban tadi. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkurban, maksudnya adalah menyembelih putranya, dan akhirnya beliau benar-benar lolos dari cobaan ini, akhirnya menjadi syariat bagi kita semua. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin." Maka kami abadikan, wa tarakna alaihi fil akhirin, maka kami abadikan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang hidup setelah mereka, orang yang hidup setelah zaman mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala abadikan sanjungan ya, buat Nabi Ibrahim alaihissalam sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Meskipun beliau di masa hidupnya sempat dikucilkan, bukan sekedar dikucilkan, bahkan mau dibunuh, bahkan bukan sekedar mau dibunuh, tapi sampai mereka sudah melakukan sebuah tindakan perbuatan, mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyalakan api dan melemparkan Nabi Ibrahim di dalam api tersebut. Kemudian beliau pergi meninggalkan kaumnya. Tetapi Allah abadikan nama beliau sampai di masa Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai hari kiamat. Salamun ala Ibrahim, kesejahteraan, keberkahan dilimpahkan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Kadzalika najzil muhsinin. Demikian itulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dengan diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari berbagai macam cobaan. Kemudian innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya beliau yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk hamba-hamba kami yang benar-benar beriman. Baik, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Itulah kurang lebih sejarah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam atau sejarah awal mula pensyariatan kurban tadi. Jadi kisah yang ringkas tadi kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya karena kaumnya sudah tidak lagi mau beriman. Kemudian kaumnya mengucilkan, bahkan mengusir atau membunuh beliau, sehingga beliau pergi meninggalkan kaumnya. Ini merupakan cobaan bagi setiap orang yang ingin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya cobaan itu bermacam-macam sesuai dengan kadar keimanan. Kalau kita perhatikan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mendapatkan cobaan yang sama. Beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Berakhir dengan apa? Dengan diusir dari Mekah. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang nggak baik akhlaknya? Tidak. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bahkan orang-orang Quraisy mengakui bahwasanya beliau adalah orang yang paling baik. Sebelum beliau diutus sebagai seorang rasul, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang paling jujur, kemudian budi pekerti yang luhur, kemudian akhlaknya baik, orang suka. Tapi ketika beliau mendapatkan tugas atau mengemban risalah, menyampaikan dakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah muncul permusuhan-permusuhan dari kaumnya sendiri, dari mereka orang-orang yang benar-benar faham tentang siapa beliau. Subhanallah. Inilah hakikat kehidupan. Inilah hakikat kehidupan. Ketika seorang benar-benar ingin mengikuti jejak
Rasulullah SAW pasti akan mendapatkan cobaan. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah di atas petunjuk Rasulullah SAW ini, di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Karena memang anak yang soleh itu yang akan memberikan manfaat kepada kita semua. Dalam sebuah hadis dijelaskan, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Ketika seorang meninggal dunia, maka sudah terputus amalannya. Amalan terputus, artinya dia sudah nggak bisa beramal lagi. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa membuat seorang mayit atau seorang yang sudah meninggal dunia tadi mendapatkan pahala yang apa? Ada 3 hal. Di antaranya adalah waladun saleh yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sedekah jariah, sedekahnya illa idza matal insan yang pertama illa min thalas. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat atau ilmu yutafa'u bihi. Kemudian terakhir adalah waladun saleh yad'u lahu. Jadi ketika kita dianugerahkan seorang anak, maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar, ini adalah aset yang sangat mahal yang akan bermanfaat bagi kita semua. Yang akan setia mendoakan kita itu siapa kalau bukan anak? Kita mau mengandalkan teman, ya. Bisa, boleh mengandalkan teman. Teman yang baik adalah teman yang tidak lupa dengan teman yang lainnya. Mendoakan, ya, saling mengingatkan. Tetapi pertanyaannya adalah siapa yang lebih setia untuk terus mendoakan kita selain dari orang-orang terdekat, yaitu anak kita. Kalau teman kita, mungkin dia akan mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Mereka akan mendoakan kita, mungkin ya. Atau sebagian di antara mereka mungkin doanya cuma di WhatsApp aja. Itu pun nggak dibaca. Kenapa? Kopas. Kadang-kadang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kemudian dikopas, kemudian sehari, 2 hari, 3 hari pada kopas-kopasan seperti itu, atau mendoakan, atau mungkin ada yang takziah kunjung ke rumah. Setelah itu, apakah mereka akan terus mendoakan? Apakah dia akan terus mendoakan? Tentu kita nggak tahu. Sebelum bertanya tentang pertanyaan itu, maka kita tanyakan dulu kepada diri kita sendiri. Apakah kita setia mendoakan teman-teman kita? Ya, sebelum kita bertanya apakah teman-teman kita setia mendoakan kita, maka jawabannya adalah apakah seberapa setia kita di dalam mendoakan teman-teman kita. Baik. Selanjutnya, pelajaran yang selanjutnya bisa kita ambil dari kisah ini. Sifat Nabi Ismail alaihissalam adalah halim, yaitu sabar dan sebagainya. Memang ya terkadang ada sifat-sifat seperti ini memang bawaan dari sananya, dilahirkan dalam memiliki sifat seperti ini, punya karakter seperti ini. Atau kadang-kadang semua itu disebabkan karena lingkungan, karena kondisi. Ketika lahir di sekeliling orang-orang yang pendiam, sabar, lemah lembut dan sebagainya. Tapi ada juga sebagian orang yang sejak kecil sudah tinggal di lingkungan orang yang misalkan suka marah. Bapaknya suka marah, ibunya suka marah. Ketika lahir anak pertama sudah terkondisikan seperti itu, akhirnya marah-marah juga. Lahir anak yang kedua, melihat kakaknya, orang tuanya, semuanya marah-marah, akhirnya dia terbiasa untuk marah-marah juga. Nah, ini kadang-kadang sifat hilm itu perlu dibiasakan. Kalau memang sudah itu merupakan bawaan, alhamdulillah, ya, bisa dipertahankan. Tapi ketika seorang itu tidak memiliki seperti itu, maka hendaknya seorang berusaha sebisa mungkin. Dalam hadis disebutkan innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, dengan cara ta'allum, belajar. Wal hilmu, dan sifat hilm tadi didapatkan dengan cara apa? At-tahallum. Tahallum maksudnya adalah berusaha untuk menjadi seorang yang halim. Kemudian di antara pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kata-kata panggilan sayang tadi, ya bunai. Ini perlu kita biasakan di sekeliling kita, karena itu sangat berpengaruh sekali. Dan Rasulullah SAW pun di dalam keseharian beliau juga mempraktekkan seperti itu, memanggil seorang dengan sebutan-sebutan yang pas, memberikan julukan dengan julukan yang pas. Karena kalau nggak pas, itu kadang-kadang justru malah menyakitkan
Atau ketika seorang memberikan coba atau pujian ya, memberikan pujian dengan pujian yang berlebihan itu kadang-kadang justru menyakitkan. Misalkan ada teman ya, teman yang gemuk, dia kalau dipanggil dengan gendut ya nggak tersinggung, otomatis tersinggung. Tapi kalau hai kurus, nah itu juga tersinggung, nggak pas. Cari panggilan-panggilan yang pas, yang kira-kira dia sukai. Begitu dengan anak-anak kita, ya bunai, atau kalau dalam bahasa kita misalkan nak atau unduk ya, atau meneng, atau masing-masing tempat punya panggilan-panggilan yang bagus. Itu yang mestinya kita praktekkan. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail ini sudah benar-benar dalam kondisi yang sangat terpepet, maka turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang terkadang pertolongan itu datang ketika dalam kondisi terpepet. Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Itu janji dari Allah. Jadi masalah itu tetap ada. Karena setiap orang pasti akan menghadapi masalah. Hanya saja yang membedakan adalah ketika seorang bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar kepada hamba tersebut. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail adalah orang yang sangat bertakwa sekali. Jadi ketika sudah dalam kondisi yang terpepet, maka pada saat itu turunlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, salamun 'ala Ibrahim innahu ila akhir ayat." Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Qur'an. Dan ini menjadi pujian bagi setiap orang yang hidup setelahnya. Meskipun ketika hidup beliau sempat dikucilkan, kemudian bahkan sampai mau dibunuh. Dan kalau kita perhatikan di dalam kehidupan dunia ini, banyak sekali yang model-model seperti ini. Banyak sekali yang model-model seperti ini. Di antara contohnya adalah misalkan Al-Imam Bukhari, Imam Al-Bukhari rahimahullah, Amirul Mukminin fil hadis. Seorang ahli hadis, beliau diusir dari sebuah tempat oleh penguasanya, kemudian diusir, ketika berpindah ke tempat lain diusir lagi, diusir terus, diusir lagi, sampai akhirnya beliau wafat dalam kondisi terusir. Beliau wafat dalam kondisi terusir, kemudian ketika waktu itu beliau dengan temannya ketika ingin merapihkan buku-bukunya, kemudian beliau sudah nggak kuat, akhirnya beliau wafat. Wafat di pinggir jalan berdua sama temannya. Temannya yang menyaksikan wafatnya beliau. Dalam kondisi terusir, seolah nggak dihormati, padahal beliau adalah seorang ahli hadis, Amirul Mukminin fil hadis. Tetapi memang ketika Allah ingin memuliakan beliau, maka tidak akan ada yang bisa menghinakan beliau. Di masa hayatnya beliau diusir, namun ketika setelah beliau wafat, orang memuliakan beliau. Bahkan sampai detik ini, sampai sekarang ini, buku beliau menjadi buku yang paling istimewa, paling sahih setelah Al-Quran. Karena beliau menyusun hadis-hadis yang sahih saja. Dan semua orang kembali kepada kitab beliau, yaitu Sahih Al-Bukhari. Contoh-contoh seperti ini banyak. Banyak orang-orang yang ketika di dunia itu nggak kelihatan, nggak tampak, seolah-olah nggak terpandang. Namun mereka adalah orang-orang pilihan, manusia-manusia pilihan, yang terkenal di penduduk langit. Contoh lain misalkan seperti Uwais Al-Qarni rahimahullah. Uwais Al-Qarni itu orang yang nggak dikenal. Bahkan ketika beliau datang ke Mekah untuk haji, dicari sama Umar bin Khattab, ada nggak yang namanya Uwais Al-Qarni? Susah mencari orang ini, kenapa? Nggak dikenal. Sampai ada yang mengatakan, oh mungkin itu ada, Uwais Al-Qarni itu mungkin yang sedang menjadi orang yang memberi makan onta atau pembantu atau bagaimana gitu. Ketika didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anta Uwais Al-Qarni, kamu Uwais Al-Qarni, dilihat ciri-cirinya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Benar, akhirnya Umar bin Khattab minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Karena Rasulullah SAW bersabda, nanti akan datang dari daerah ini bernama ini, ciri-cirinya seperti ini. Kalau kalian menemui orang ini, maka mintalah ampun kepada orang ini. Subhanallah. Orang pilihan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenal oleh penduduk langit, tapi nggak dikenal di sekeliling manusia. Sampai ketika dicari aja susah. Ini beberapa contoh. Ya.
Contoh yang lebih jelas lagi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ashraful Bashar, manusia yang paling istimewa, manusia yang paling mulia. Ketika di Mekah beliau diusir, bahkan hampir dibunuh, sampai akhirnya beliau hijrah ke kota Madinah. Dari sini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasanya kemuliaan itu bukan kemuliaan di hadapan manusia. Kemuliaan yang hakiki yang sebenarnya adalah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, kekuasaan dan sebagainya. Kita tahu Abu Lahab, pamannya Nabi, sukunya Quraisy, dan dia ini termasuk orang yang terpandang. Namun karena dia kufur, tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, turun ayat yang mengkabarkan bahwa dia akan binasa, dia akan masuk neraka dalam kondisi Abu Lahab masih sehat, masih dalam kondisi baik. Dan benar-benar luar biasa, pada akhirnya Abu Lahab mati dalam keadaan kafir, nggak mau beriman, bahkan semasa hidupnya pun nggak bisa atau nggak mau menampakkan keimanan, atau bahkan sekedar pura-pura beriman pun enggak. Di sisi lain, Bilal bin Rabah adalah mantan budak. Ketika sebelum diutusnya Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul, Bilal adalah seorang budak. Kemudian beriman, kemudian disiksa dan sebagainya. Mungkin dari sisi nasab, kekuasaan, jabatan beliau nggak kelihatan, nggak terkena. Tetapi suara terompahnya terdengar di surga ketika beliau masih hidup. Jadi ini pelajaran penting bagi kita semua. Ketika kita ingin menjadi orang yang mulia, maka carilah kemuliaan di hadapan Allah dengan ketaatan, bukan di hadapan manusia. Taib ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.